One. Alright, fix. Fix for tukar. Oke, sesuatu yang baru dari Todak ini dia pasukan Todak merubah lagi dan lagi gaya permainan mereka. Bener. Gila. Pulung sebagai pengguna One. Senang. Pulung sebagai Jakarta Raya 34. Gak perlu disebutkan ya. Enggak, memang riak dan sombong aja gue orangnya. Oke, siap. Sebagai 34 Jakarta Raya, senang melihat ada One bermain di M3. Iya. Bukan di joki siapa-siapa. Emang nge-pushnya siang malam Bude. Oke. Sampai kantung mata gede banget. Tapi Ciku udah pernah pakai One 2 kali sih. Udah pernah. Kali ketiga dia akan mainkannya. Rahasia apa yang akan dibongkar oleh tim Todak ketika melawan EVOS SG. Inilah dia game penentuan untuk kedua tim. Nyawa terakhir bagi keduanya. Baiklah, kalau begitu seperti apa nanti pertandingannya, seperti apa hasilnya nih, waktunya sama-sama kita akan menjadi saksi untuk mereka melakukan pertempuran dan satu slot akan diberikan kepada siapapun yang berhasil memenangkannya. Oke, ini kedua tim udah bersiap siaga. Dark Deduxer sih aku jadiin mereka. Yang nonton aja Dark Deduxer apalagi yang main ya. Soalnya kayak kesempatan terakhir untuk melaju ke babak M3 ini. Dari Momo, Adamir sudah berhadapan satu sama lain. Ini Reigns lawan Reigns sih, Brody-nya lawan Wenman di area top lane. Yap. Tapi menang Brody gak sih? Kalau untuk dari base damage-nya jelas. Kecuali dari weakness point-nya Brody lepas semua, itu baru ada tambahan lagi kan. Persenan untuk base damage yang dimiliki oleh One. Tapi untuk di early game, belum ada attack speed untuk One. Susah dapet weakness point-nya. Kalau di early-nya One ngandalin swallow pathway. Iya, swallow pad-nya bisa nggak kira-kira menembus belakang? Karena kan weakness point yang di belakang kan yang paling susah ditembus tuh. Alright. Masih jadi tempo dulu ya. Untuk gold lane-nya akan di cover sih. Ini sih seru sih. Ini mereka bakal close game seharusnya di last game kita. Nggak akan seperti 1, 2, 3, 4 gamenya. Seharusnya nggak, karena One kan late game. Mid ke late lah, udahlah itu. Tapi pembela One. Ya Todaknya punya Lancelot nih, mereka bisa gerak dari awal loh. Ya mainin awalnya dengan Lancelot-nya, late game-nya nanti ada One. Karena buat EVOS SG mereka mau tabrak One juga pasti agak sedikit ragu ya. Yujin juga meskipun memang bisa ada di samping dari One, tapi ada Needles in Flower buat nge-negate. Anti CC lah pokoknya. Anti sih betul. Kecuali Franco ya. Franco sama Kajak baru dia tuh nggak bisa tuh menangkal tuh. Langsung pasrah jatuhnya. Dan sekarang Cikunya udah mulai bergerak ke bagian tengah. Mereka mulai berkumpul. One-nya sedikit lagi udah level 4. Tapi yang Riglumnya namun sekarang udah ada Delicat langsung dikeluarkan begitu aja. Sementara untuk formasinya langsung maju ke bagian depan dengan puncher yang dia miliki. Beberapa stack tadi udah langsung terlihat cepat banget pergerakannya. Mereka mulai pergi ke arah yang lain. Dimana sekarang kalau dari minimap kita lihat ada One dan juga Brody yang bergerak ke atas. Namun dari Turtle-nya udah ada Momo yang berusaha untuk langsung mengusir mundur pergerakan dari gear-gearnya sedikit lagi darah. Tapi pasifnya nyala, tersedot sudah darah Momo. Masih bisa selamat untuk mundur Todak dan juga EVOS SG. Walaupun mereka sadar adanya Turtle by Samsung Galaxy A52s, mereka nggak mau terlalu gegabah. Nggak ada yang mau mengambil resiko mengamankan objektif dengan trade kill yang tidak menguntungkan mereka. Nih ada fun fact dari snack video juga, namun sebelumnya ada pertempuran tapi udah nggak jadi lagi. Mulai dari playoff M3 Todak selalu memainkan total game yang ada. Pertama Todak versus Sun 2-1, kedua Navi Todak 2-3, ketiga EVOS SG Todak masih 2 sama. Ya itu dia yang sudah kita sebutkan tadi. Full game. Full semuanya, full. Eman-eman Mubazir. Iya kan? Tapi ini Turtle masih aja dimainkan oleh kedua tim. Tarik ulur terus-terusan. Formace udah mencicil Turtle yang sepertinya akan dilepaskan oleh tim EVOS SG. Tapi dari top lane, flicker sudah digunakan. Adamir bisa selamat dari pengejaran teman-teman Todak. Ada informasi yang udah berhasil didapatkan di mana flickernya tadi udah langsung dikeluarkan juga oleh Brody tersebut. Sementara Rafaelanya terus mengawal One di bawah di area Turtle. Udah level 5 juga untuk Potetonya. Gear masih melawan pertempuran juga dengan Momo. Momo ingin masuk ke bagian dalam tapi Gear terus menghalangi agar Potetonya bisa mendapatkan Turtle tanpa adanya gangguan. Delicat dikeluarkan. Selamat sudah untuk Turtle-nya, berhasil dia telan. Tertelan pada akhirnya selesai, tapi dari top lane Ciku dia mau ngamanin dari gold shieldnya di area top lane, di area bawah pun demikian bermain objektif dari tim Todak. Yap.
Nih dari Gira sendiri pun harus pulang. Ada wave minion yang pastinya juga itu pasti akan ditabrak langsung oleh Esmeralda. Tapi dari Yuzong sendiri udah balik lagi menuju ke arah lane-nya. 1-1 di atas masih tetap dijagain, tidak boleh dilepaskan. Udah sama-sama level 6 1-1-nya. Sedikit demi sedikit tapi di area tengah udah ada Black Stone langsung dikeluarkan begitu aja. Angry Gloom-nya mencoba untuk menebak kemana ke arah pergi dari Sayla. Sayla udah terkena lagi beberapa damage yang dikeluarkan juga oleh Lilia. GPL Soul Bloom-nya tadi masuk ke dalam tubuh dari Moon tapi belum begitu terasa. Yep, Magic Shockwave dan juga Zero Energy-nya nggak bisa untuk mengunci Sayla di area mid lane. Black Shoes terus-menerus menyelamatkan Moon. Aku udah lihat kayak berkali-kali dia pakai Black Shoes-nya on point banget. Tapi dari top lane Adamir dalam bahaya. Crossbow of Tank mengunci pergerakan dari Adamir. Tak bisa kabur kemana-mana lagi. Dan ini akhirnya First Blood yang dihasilkan oleh tim Todak di area top lane. Wow, itu dia. Apa yang terjadi barusan? Kenapa? Hei, Aku ketawa. hey, dia ketawa kepencet flickernya kayaknya. Iya. Mau pakai recall kali. Mau pencet recall mungkin. Kepencet. Kepencet. Ya Udin. Aduh, kegap gak nih? Waduh. Kegap ternyata. Kegap kamera ternyata untuk kali ini ekspresi dari Ciku itu sendiri. Dan sekarang di bawah terus-terusan Momo dan juga Kir melakukan fight yang tak kunjung berhenti. Sama-sama saling kasih pressure di menit awal ini, menit yang ke-5. Tapi maju salah aja, itu bisa berakibat fatal. Dengan JPL yang membuka map, memberi informasi, Brody-nya kayaknya bakal dipindahin lane-nya sih. Karena di area atas udah nggak aman, dia harus bisa farming secara bebas. Bertukar lane, dia menuju ke area bottom lane. Sementara sekarang di area mid lane, Turtle, Camby, Samsung Galaxy A52s pun sudah hadir. Kita bisa melihat bahwa Todak langsung tak mau membuang waktu mengamankan Turtle yang tinggal 4 SP. Tapi EvilSG akan melawan dan mengkontes dengan Black Dragon Form ke area belakang. Gear memilih untuk mundur pula. JPL udah cukup sekarat. Phantom X gak mengenai siapapun. Maju lagi ke area depan. Dan tim EvilSG berhasil untuk melawannya lagi kah? Belum ada yang tumbang sama sekali dari tim Todak. Waku terlalu berani maju ke area depan. Wow, terlalu bernafsu untuk mengejar ke arah Kagura dan juga Kagura ada satu weakness point lagi yang belum terbuka loh tadi. Dan itu yang menjadi tujuan dari Ciku yang membuat dirinya masuk ke dalam kerumunan pemain dari EvilSG. Tapi sekarang untuk Momo dan juga Adamir yang mereka melakukan fight 1v1. Tapi sekarang udah ada 1 melawan 2 sekaligus. Belum ada yang ditumbangkan lewat EvilSG ataupun Todak itu sendiri. Wow. Om, dua-duanya ini otot. Otot lawan otot nih. Ngotot semuanya. Oke. Dan Phantom Execution di bawah 1 lawan 3. Wow. Kayak dia sekuat tenaga mau mencoba untuk melawan defense di area bottom lane. Tapi pertukarannya dirinya sendiri dan turretnya tetap hilang. iya, dan ini menjadi kabar buruk ya untuk Todak karena mau gak mau mereka kehilangan objektif yang pertama. Yang kedua, ini mulai ke build up juga untuk Adamirnya. Nah, sementara itu di atas pinternya mereka juga melakukan mirroring ya, Hamawa ya. Dan kemungkinan saat lagi ya sama-sama kehilangan dari 1 auto turret di area bottom dan juga top lane-nya. Trade yang terjadi antara turret, tapi kita ngelihat kayak ini udah memasuki menit ke-8, dua-duanya masih dengan sangat pandai tarik ulur, point kill-nya baru 3. Tipis ya. Tipis banget sih. Betul, karena lebih ke arah main safety juga. Waduh, sakit banget loh itu Tonrosnya masuk langsung ke seluruh damage yang ke arah tubuh dari Sayla. Mereka Empower berkumpul Phantom Execution dan tadi langsung menuju aja ke arah CPL. Tapi sayangnya langsung dikeluarkan. Sementara Black Dragon Form-nya langsung menabrak juga ke arah Formes. Kemana ke Formes akan pergi. Karena sekarang darahnya langsung menghilang begitu cepat. Tapi di bagian belakang Ciku Gaze crossbow tank udah langsung aktif. Udah bisa mendapatkan juga ke arah Bane-nya. Bane berhasil hilang. Tapi tidak ada satu orang pun lagi yang berhasil didapatkan. Tapi itu sudah cukup harusnya karena masing-masing core udah sama-sama berhasil didapatkan. Dari Todak permainan dari Formes. Wow, itu berani banget sih sebenarnya. Kayak dia masuk ke area tengah-tengah antara turret 1, turret 2. Teman-teman yang nggak bisa untuk nge-follow up. Sehingga apa ada ya, dia tak bisa kabur kemanapun. Sekarang tim Todak menuju ke area top lane dan dikejar langsung Ciku dalam bahaya. Maju ke area depan dengan Dragon Tail. Dihentikan sudah pergerakan dari Ciku. Wow, hampir aja tadi dia bisa mendapatkan satu weakness point yang dimiliki oleh Yuzong ya. Kadang itulah yang terjadi di saat kita hampir aja berhasil mendapatkan one bisa aja terbang dan malah membalikan keadaan loh. Tapi sekarang turtle-nya Potato terus-terusan ingin mendapatkan turtle tersebut.
harusnya tidak akan ada kontes lagi nih dari Todak karena mereka kekurangan player saat ini. Udah di setup duluan juga kecuali Formes masih ingin maju. Ada Gear di dalam rerumputan. Udah ada Second Eagle langsung terbang. Tapi untuk Tonrosnya berhasil menggocek pergerakan dari JPL. Dan sekarang dari Turtle-nya masih tetap berhasil diamankan juga oleh Ben ataupun Potato. Moon-nya terus memberikan Angry Gloom ke bagian depan. JPL-nya begitu menyakitkan dia gak bisa kabur dari tersebut. Itu udah ada Deadly Cats lagi. Langsung menabrak karena beberapa player yang dimiliki oleh Todak. Black Dragonfall-nya mendarat ke bagian belakang. Ada satu lompatan yang mungkin masih sedikit miss. Jadi ini berhasil langsung yang mendapatkan juga ke arah Formace-nya, Bude. Bedeng. Formace lagi dan lagi harus tumbang terlalu dini di tangan tim EVOS SG. Mereka berhasil untuk mempanis terus-menerus. Padahal kita tahu Formace adalah kunci utama di early game. Yes, dan ini udah bukan early game lagi. Kita udah bicara mid game, late game yang berarti adalah tugas untuk Ciku guys. Ciku. Ya, Ciku jangan sampai ke pick off dengan cukup mudah juga karena dia adalah kunci kemenangan nanti untuk Todak. Untuk Formace sendiri berulang kali memang dia menjadi target dan agak sulit untuk bisa mendekat ke arah Bane. Nih ada Windtalker juga sekarang di tubuh dari Cikunya. Udah siap, dia udah pastinya memiliki attack speed yang cukup. Berarti attack speednya akan langsung dikonvert menjadi movement speed yang sangat-sangat cepat sekali. Dia bisa lompat dengan cukup indah. Tapi udah paling Star Moon kali ini lompat ke arah yang belum ada orang sama sekali di area terbang. Udah ada lagi pergerakan dari Oli Baptism yang belum kena ke arah siapapun juga. Tapi Gear belum landing kemana ke arah perginya. Berkumpul sudah pemain-pemain dari Todak tepat berada di area River yang ada di depan dari outer turret yang ada di area mid EVOS SG. Melipir nggak jadi karena mereka belum siap untuk melakukan peperangan dari tim EVOS SG. Mereka nggak mau berperang tanpa bisa memenangkannya. Perhitungan yang sangat tepat tentunya. Dan tim Todak mereka berpencar langsung karena melihat wave minion yang udah mulai menyentuh tier kedua di area bottom lane. Todak pun nggak mau gegabah, sama-sama saling menahan kedua tim untuk game terakhir mereka. Potato di area tengah terpulih Star Moon mengenai JPL, tapi damage belum cukup untuk menghentikan pergerakan dari JPL. Untuk menangkap JPL pun tidaklah mudah. Wah, JPL untung tadi punya guiding wind ya. Setidaknya dia bisa ngedash ya, Bude, dan pergi menjauh. Ada Lord MB Samsung Galaxy FP Super 5G. Satu outer turret di area mid berhasil diambil. Formace-nya terkena beberapa damage yang masuk ke arah tubuhnya. Ciku mengamankan juga ke arah satu monster jungle, tapi Formace-nya kali ini berhasil langsung mundur ke bagian belakang. Sementara Cycling Eagle-nya kemana ke arah tabrakannya, langsung aja menuju ke arah Ciku. Namun sekarang weakness point-nya akan pecahkah, dan bener aja udah ada crossbow of tank, namun tepat berada di depan One. Udah ada lagi Yuzong yang langsung dari juga menghilangkan langsung pergerakannya. One yang berhasil diambil, Rafael juga langsung dihilangkan dengan sangat-sangat cepat, tapi mau pergi ke area berbeda, malah langsung ditampol sama Lord-nya. Moon seorang diri, apakah yang akan bisa dia lakukan? Akan dia dikejar habis-habisan oleh Adamir. Belum ada Black Stars lagi, dan media kali ini berhasil diabadkan oleh Adamir. Maniac ditambah dengan wipe out. Well, tim EVOS dengan JPL yang pertama menjadi korban, sehingga resource skill banyak banget yang udah dikeluarin. Lord pun berada di tangan EVOS, kayak mereka ya udah maju ke area depan. Momonya gue pikir juga bakal selamat, tapi enggak, dihabuk sama Lord. Lordnya lagi sensi. Lagi sensi ya, kesenggol. Senggol bacok, dibacok beneran. Lordnya lagi sensi. Numpang lewat loh tadi Esmeraldanya ya. Wah, itu gak ada dosa loh dia. Dikepuk loh. What? Ciku yang baru saja hidup harus Kagura. Seila damage-nya. Dikagetin sih pasti itu tadi. Bakekok. Itu payungnya, ya ampun. Itu posisi gak siap, dan memang musuh besar dari Wen di mid game, late game seperti ini Kagura pasti. Kagura harus ada vision, jadi dia lebih nyaman lah untuk bisa hindari nanti dari sisi umbrella-nya. Dan ini dia untuk itemnya, kalau kita intip tipis, Lord-nya. Diamankan oleh EVOS SG, BOD untuk Potato bersama dengan Winter. Langsung ke Winter untuk menyelamatkan diri, dan juga ada War Axe. Dari Formace, dia harus lebih berupaya keras untuk formation, dan udah punya Malvictor, tentunya akan ada damage tambahan. Tapi fokus kita ke Ciku guys. Dimana WON sih ini kayaknya. Corrosion, Windtalker ya. Kok bukan WON dulu ya? Bisa WON dulu loh. Iya. Windtalker. Iya. Atau mungkin ya item defense apapun itu. Benar. Habis WON. WON. Jadi apakah si Halberd setelah ini? Si Halberd ya. Itu. Kayaknya gak nambah damage sih. Gak nambah damage, tapi untuk Gear dan juga Potato ya wassalam untuk regen HP-nya gitu. Akan langsung dipotong juga dengan satu item tersebut. Tapi sekarang JPL, Seila, Potato bersama dengan Adamir punya purple buff pula. Ada wave minion kali ini. Mereka siap untuk menabrak masuk ke arah satu pertahanan. Ikan hiunya langsung menabrak ke arah inner turret. Udah hancur, Bude.
Deadly Cage, serempol. Ini EVOS SG melawan tim dengan logo ikan dengan ikan juga. Iya. Oke kalau begitu, sementara untuk sekarang Lordnya bersiap untuk masuk dan juga membantu karena EVOS SG agar bisa mendapatkan kemenangan. Delicatesnya dikeluarkan nabrak karena beberapa player, tapi Gear memang sudah terbuka weakness pointnya. Hanya saja tidak mau mengeluarkan crossbow yang terlebih dahulu karena Gear masih cukup terlalu tebal. Momo ada di bagian paling depan, mereka masih bisa menyelamatkan juga ke arah satu inhibitor turret payung yang nggak kena ke arah siapapun. Namun di atas udah ada wave minion yang masih siap menabrak juga dan harus segera dihilangkan. Yep, masih tersisa sedikit darah dari turret di inhibitor bottom lane. Tim Todak berhasil melakukan defense dengan sangat baik. Tapi tengok, itu Potato tinggal buang-buang ikan. Waduh, tinggal langsung disuruh aja nabrak ke arah siapapun ya Bude ya. Tapi Polystorm juga dikeluarkan oleh Momo, mencoba mendapatkan suatu inisiasi. Tapi damage dari Adamir sulit banget untuk ditahan. Yams yang kesenggol dikit aja udah langsung kicir darahnya. Oke, ini terus-terusan ya. Momo juga sekarang udah punya anti kuiras loh. Akan semakin pede lagi dia dengan durability yang dia milikin. Dia siap masuk dan juga menabrak Forbesia. Mendadak satu punchernya tadi dari deretan wave minion yang dimiliki oleh pemain EVOS SG. Mendadak dia langsung menabrak. Akankah Gear mau mendarat? Tidak. Nakut-nakutin aja. Tidak. Dia hanya numpang lewat aja Bude. Permisi, punten. Tapi satu Black Dragon Form itu udah bikin tim Todak takut sih. Tapi itu juga sebagai informasi, udah gak ada Black Dragon Form nih. Ayo kita gas. Itu tadi Holy Baptismnya juga gak kena ke arah siapapun. Namun terlihat mereka udah mulai berkumpul di area mid. Kecuali Lancelot yang masih ada di bagian bawah. Wave minion pun masih terlihat masih harus dihilangkan, mulai bergerak bersama-sama. Ada satu objektif di bawah yang harus dihancurkan. Bener aja, Todak berhasil mendapatkan satu turret di bottom lane. Dan juga untuk Yuzongnya seorang diri. Akankah ini menjadi sebuah keuntungan untuk pemain Todak? Karena sekarang Yuzongnya berhasil langsung didapatkan. Udah di turret lagi tapi tahun depan memorinya langsung memberikan damage balasan. Namun di tempat yang lain, Formesnya seorang diri. Kukira kau sendiri ternyata bersembunyi ke temannya. Namun di area top lane sana ada satu turret yang berhasil dihancurkan lewat Delicate yang dimiliki oleh Ben. Ngerat dengan sangat baik, dia melihat ada pergerakan dari tim Todak, tapi trade-nya begitu mahal untuk tim EVOS SG yang mendapatkan banyak keuntungan, mempanis pun, ngedapetin inhibitor, dan sedangkan tim Todak hanya bisa membersihkan turret di area bottom lane. 2 turret, tapi itu juga bisa menjadi satu jalan untuk tim Todak. Sama-sama punya kesempatan yang besar sih. Waduh. Sama-sama, tapi satu keunggulan udah dimiliki oleh EVOS SG. Mereka udah berhasil untuk menghilangkan satu beta. Tapi itu barusan Bane udah kayak ninja ya. Nggak ada yang sadar akan pergerakan dia ke atas loh Mawa. Cepet lagi buat dapetin objektif ya. Karena kita tahu pasifnya kan sekali muter itu masih tetap masuk full damage untuk Lordnya sendiri. So, balik lagi untuk Lord. Ini jangan menjadi Lord yang mencelakakan ya untuk Todak tadi. Udah mulai di start oleh EVOS. Dan ini kalau dari setupnya sendiri dari Todak, ada kemungkinan besar mereka ingin all in banget buat dapetin Lord yang kedua. Ya mereka mau perang, tapi dengan Polystar Moon memojokkan Adamir dan juga Potato. Di sisi lain Formase malah yang menjadi bulan-bulanan oleh tim EVOS SG. Dikejar, Momonya menjadi korban pula. Sudah 2 member dari tim Todak hilang, hanya dibalas dengan JPL. Di sisi lain EVOS SG gak peduli, silahkan perang karena mereka mendapatkan objektif gamingnya, yaitu Lord di menit ke-17. Wah, Lord di menit ke-17. Mereka hanya 3 orang saja, masih ada 28 menit lagi, 28 detik lagi sebelum 2 rekannya yang ada di area Todak itu bisa respon kembali. Satu inhibitor turret, bahkan 2 gundul sudah. Wave minionnya pun akan segera menabrak dari arah bawah, dari arah tengah, di area atas. Masih tertahan, tapi barusan damage-nya sakit banget. Ciku guysnya pun hanya menyisakan 2 bar HP aja. Potato menjadi sosok paling depan untuk bisa menghilangkan wave minion tersebut. Ya, dari tim Todak mereka nggak punya frontliner yang kuat kecuali Momo. Momo pun kayak sekarang dia maju ke area depan bisa langsung dibersihin oleh tim EVOS SG. Damage-nya gede banget EVOS SG. Waduh. Nih cuman untungnya dari Todak mereka udah berkumpul ya Om Bawa ya. Siapa yang bisa nahan sekarang ini? Nah itu dia tuh. Kita lihat aja nih karena Lordnya di atas. Udah mulai masuk. Payungnya udah langsung dilemparin ke bagian depan. Sementara gearnya tadi Dragon Tail dan juga Furious Damage langsung dikeluarkan. Itu dia Ciku guys di bagian belakang. Belum juga bisa mendapatkan ke arah Weakness Point. Karena sekarang darahnya udah gak begitu banyak lagi. Tapi Bestarnya terbuka dengan itu bebasnya. Udah ada Phantom Execution. Tapi ternyata tidak. Kali ini EVOS SG bisa menabrak sejarah mereka yang kalah dari Todak. Tapi EVOS SG lain kali ini berhasil memenangkan pertarungan tersebut 3-2.
Sweet revenge dari tim EVOS SG untuk tim Todak memulangkan tim Todak dan menjadi tuan rumah yang masih bertahan di babak M3 ini. Inilah dia